Pemirsa pecinta musik Indonesia dikejutkan oleh kemunculan anak kecil dengan suara merdu. Publik menyebut anak perempuan itu suaranya mirip Gita Gutawa waktu kecil. Sebab itulah anak perempuan yang belakangan diketahui bernama Syifa Kusuma itu ramai diperbincangkan lantaran sering manggung di sebuah resto di kawasan Cilegon. Kalau lihat perbedaan antara Syifa dan Gita Gutawa tuh masing-masing sebenarnya punya karakter tersendiri sih. Mungkin karena lagunya aja sama, jadi kesannya kayaknya suara Syifa mirip. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, beda. Syifa tuh teknik nyanyi tuh ngayun, ya kayak gitu. Kalau Gita Gutawa tuh lebih staccato, ya. Terus falsetonya juga beda. Kalau Gita tuh falsetonya khas banget, lebih apa ya, kayak magic gitu falsetonya. Kalau Syifa bagus juga falsetonya. Jadi masing-masing punya ciri khas. Nggak sama sih, menurut gue sih beda. Cuma ya kayak tadi gue bilang, lagunya sama, jadi kesannya suaranya sama, dan chordnya mungkin sama, jadi mirip. Barusan aku udah dengerin suaranya, emang sekilas tuh kayak mirip banget suaranya Gita Gutawa. Nah, anak ini aku yakin banget bakalan sukses karena dia punya potensi yang luar biasa. Semangat! Syifa semakin dikenal sejak viral di akun TikTok beberapa waktu sebelumnya. Besar di Serang, ia sudah menyukai dunia tarik suara, bahkan gaya bernyanyi sudah terlihat dewasa, seperti lagu-lagu yang dibawakannya selama ini. Hanya bersamamu ku akan bisa, kau adalah darahku. Suaranya memang merdu, bahkan ketika menyanyi Syifa layaknya penyanyi pro yang sudah terbiasa dengan suasana panggung. Tak heran jika lagu-lagu yang dibawakannya terdengar jauh lebih merdu, karena Syifa bernyanyi dengan hati. Benarkah demikian? Tuhan telah sampai. Sementara itu, penyanyi Tiara Andini tak bakal menyangka jika tokoh yang muncul di layar belakangnya adalah Tuk Dalang dan Opa. Dalam tampilannya, Nenek Upin Ipin terlihat bahagia tampil mesra. Walhasil, netizen auto salfok melihat tampilan layar saat Tiara menyanyi.
Tampilan layar belakang Tiara jadi perbincangan publik. Namun demikian, Tiara sukses manggung dengan menyanyikan lagu-lagu andalannya. Ia bahkan tidak terganggu dan tetap fokus dengan pekerjaannya. Sementara itu, Ashanty mulai menekuni hobi baru yakni berkuda. Ia bahkan mulai berani melakukan olahraga itu. Sayangnya ketika diminta keterangan soal itu, istri Anang Hermansyah enggan berkisah lantaran baru belajar. Rona wajah Ashanty berbinar ketika ditanya soal perkembangan dua cucunya Amina dan Azura. Ashanty mengaku senang dan bahagia bersama dengan cucunya itu. Ia mengaku jika kedua cucunya bisa menjadi obat lelah dan penyemangat yang manjur. Aduh, kalau aku udah lagi stres dengan segala hal, hanya butuh ketemu dia, dipeluk, dipanggil Genda, udah kelar deh tuh. Udah selesai rasanya capek-capeknya. Jadi kakak, oh gitu ya Bu, jadi Amina aja. Iya, Amina sama Azura, aku bilang. Kalau lagi anak-anak bikin pusing gitu kan, larinya ada cucu. Iya, jadi setiap kali aku gendong Azura, Genda taruh adek gitu. Atau kemarin aku ke rumahnya terus gendong Azura. Jadi aku sekarang, karena aku juga tahu kan, jadi apa-apa pasti Amina dulu baru adiknya. Supaya dia nggak ngerasa bahwa, oh dengan ada adiknya dia jadi merasa di nomor 2-kan. Nanti itu membuat dia akan jadi sama adiknya tuh kayak jadi nggak suka gitu. Jadi kita harus tetap prioritasin ke Amina supaya dia juga, dan adiknya kan juga belum ngerti ya. Jadi dia paham bahwa oh aku tuh tetap diinget loh gitu. Jadi kalau datang aku pasti ke dia baru ke adiknya. Tapi ya gitu, setiap kita mau gendong pasti kayak Genda, nggak boleh gitu. Dia kan lucu gitu kan, maksudnya anaknya kayak suka tiba-tiba kakeknya siapa? Anang, neneknya siapa? Nah, dia sebut-sebut semua tuh nama-namanya, dia udah tahu. Ashanty. Adi. Kalau kakek namanya siapa? Dipanggil Grenda, Ashanty mengaku bahagia. Ia bahkan berusaha untuk selalu ada dan semakin dekat dengan dua cucunya itu untuk sementara ini. Anak-anak kan diajak dinner, terus mereka yang ngelayanin selama dinner gitu. Kalau sama Mas Anang kita yang nggak ada surprise-surprise, cuma kayak ini kita pergi berdua deh sehari nginep gitu. Itu aja sih, nggak ada yang heboh-heboh. Saya pengen ngabisin waktu karena terakhir pergi berdua tuh kayak udah lama banget gitu. Jadi kayak yuk kita pergi berdua sehari. Yes. Alhamdulillah 12 tahun pernikahan luar biasa, kayak roller coaster. Namanya pernikahan itu kan pasti naik turun ya. Nggak mungkin kalau enggak baik-baik terus. Ya mungkin yang dilihat karena memang kita mungkin tipe orang yang kalaupun berantem ataupun kalau ada masalah ya nggak pernah kita kasih tahu juga gitu. Jadi kita simpen buat kita berdua aja gitu. Tapi kita share yang happy-happynya aja. Tapi bohong kalau selama pernikahan selalu happy, ya nggak mungkin. Namanya dua manusia jadi satu dengan segala perbedaannya. Tapi mungkin kita udah melewati masa-masa yang boleh dibilang gentingnya ya, 5 tahun pertama tuh udah lewat. Jadi ya kalau yang udah kesananya tuh udah lebih kayak cekcok hal kecil gitu, bukan yang hal-hal besar ya. Karena hal besar tuh biasa kan di awal. Alhamdulillah sekarang ya mudah-mudahan selagi itu bukan ada yang gimana-gimana banget yang bisa membuat hatinya terluka, kita pasti berusaha untuk memperjuangkan, mempertahankan rumah tangga. Itu udah komitmen kita dari awal. Jadi kalau namanya nggak cocok atau namanya mungkin keadaannya lagi kurang bagus atau lagi apa, itu selama kita bisa komunikasikan dengan baik, mudah-mudahan ya bisa outputnya juga bisa bagus gitu. Banyak selebriti yang kini geluti hobi berkuda ya. Salah satunya Bunda Ashanty nih. Semoga dengan hobi barunya ini Bunda Ashanty bisa konsisten menjalankannya ya. Oke, next ada Tasya Kuran syuting sinetron Cinta Berakhir Bahagia di Lido bersama dengan anak yatim. Sementara itu momen keseruan Christiana boyong Siti Badriah dan anaknya Sarena ke lokasi syuting. Berita selengkapnya after this break, tetap di Gospot. Playing for your country, especially in the big major tournament, you can deal with the pressure. Et on veut rendre fiers tous les Français.
that is a huge moment in anybody's life. Het is een mindset, mentaliteit. We've got to make sure that we're ready, we're focused. I think we can do that in every game that we're going to be facing. Ini kebetulan emang sengaja kesini karena ini hari pertamanya Chris pindah ke sini juga ke Lido. Jadi pengen datang.